Ya, shalom semuanya Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Oh, belum semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Yang di sini dulu. Apa kabar Bapak Ibu? Belum keras. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Tepuk tangan bagi grup yang di sini. Yang di sini. Apa kabar Bapak Ibu? Ini banyak anak muda ya. Apa kabar yang di tempat ini? Oh, oke, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan ini kita membahas tentang pemberian yang terbaik. Yang bisa mengukur pemberian saudara dan saya kepada Tuhan adalah saudara dan saya. Sekali lagi, yang bisa mengukur, yang tahu sampai hari ini aku udah kasih yang terbaik gak buat Tuhan. Iya, tinggal saudara dan saya yang mengukur, mengintrospeksi di usia sekarang sampai ini, saat ini, apakah saya sudah kasih yang terbaik? Itu menjadi pertanyaan bagi saya dan kepada kita semua. Dan harus dipertanyakan setiap hari. Setiap hari. Tuhan, apakah hari ini saya sudah kasih yang terbaik? Baik itu waktu, tenaga kita, pikiran kita, dalam ibadah kita, dan dalam kita memberi dalam bentuk keuangan. Bukan berarti kita menyuap kepada Tuhan dengan pemberian kita, bukan. Bukan, sekali lagi bukan. Tapi Tuhan menghargai. Semuanya kita sudah beri kepada Tuhan. Kita cek waktu, oke. Tenaga, oke. Pikiran, oke. Beribadah, iya juga oke. Yang terakhir, yang memang agak sensitif ya. Iya. Umpama kalau Pak Gembala, Ibu Gembala bicara tentang pemberian keuangan, wah Bapak Gembala, Ibu Gembala ini orientasinya uang. Bukan juga Bapak Ibu, bukan. Tapi memang harus disampaikan, Kalau tidak disampaikan, maka menjadi tanggung jawab kami sebagai gembala yang pada akhirnya ada yang diberkati dan ada yang belum mengalami berkat dalam kehidupan dia. Sehingga suatu saat kami khotbah di suatu tempat. Kami sampaikan tentang dua perumpamaan orang kaya dan orang miskin, itu janda memberi persembahan di bait Allah. Ya, setelah kami sampaikan kebenaran itu, lalu ada beberapa mengatakan kami belum pernah disampaikan akan hal itu. Bagaimana memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam hal persembahan. Sehingga waktu kami memberi, ya udah sekedar kami beri. Tapi setelah itu disampaikan, kami menyadari, oh ternyata selama ini kami belum maksimal, belum memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami bertobat. Tapi saya yakin dan percaya, kita yang ada di GKN Taman Firdaus adalah orang yang suka memberi. Amin. Iya. Kita harus jemaat yang suka memberi, yang suka memberi pertolongan. Tentunya dalam hal pemberian adalah bagaimana mencukupkan di dalam keluarga, mencukupkan di dalam operasional dalam sebulan yang kita jalankan, membantu saudara kita, orang tua kita menolong mereka. Dan yang berikutnya adalah
pekerjaan Tuhan juga membutuhkan biaya. Saya berani menyampaikan hal ini karena setiap minggu kedua selalu diberikan pertanggungjawaban untuk operasional keuangan di tempat ini. Kadangkala, ya bukan kadangkala, bisa plus, bisa pas, dan bisa minus. Tapi apakah ibadah pada saat minus berhenti? Ya enggak, tetap jalan. Tetap jalan. Umpama kalau tiba-tiba Ibu Pona sampaikan, Pak, kita minus loh, minus umpama 1 juta. Ya udah, umpama saya, ya udah nanti hari Minggu kita nggak ibadah. Lah berdosa saya. Iya. Ya sekalipun minus, ya tetap ibadah. Tetap ibadah. Tidak ada istilahnya dikurangi atau tidak istilahnya atau diliburkan. Tetap jalan. Tetap jalan. Karena kita yakin dan percaya ibadah itu, gereja itu punya Tuhan. Amin. Punya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita paham akan hal itu. Dan jangan terganggu, jangan dibingungkan dengan ajaran-ajaran yang memang membuat orang-orang juga terpengaruh di medsos. Itu menjadi kegelisahan, kegalauan dari gembala-gembala. Mereka cuma sampaikan di medsos, sampaikan yang pada akhirnya jemaat juga mereka bingung, jadi abu-abu. Ada juga yang mengatakan, gak usah ke gereja, ngapain ke gereja? Bisa kok ikut online. Padahal hakikat daripada kita datang ke sini, ini berbicara koinonia, bersekutu bersama-sama. Memang waktu itu kan memang ada saatnya memang tidak boleh berkumpul semua. Itu karena instruksi semuanya. Tapi pada saat ini boleh kumpul. Kita kumpul datang ke tempat ini, koinonia, bersekutu. Beda kan kalau umpama kita ikut online sama ada di sini kan? Beda, pasti beda. Kecuali kalau dia kerja, ada tugas, lalu dia memang mengikuti secara online, itu karena ada tanggung jawab yang harus dia jalankan. Tapi kalau bisa hadir, amin Bapak Ibu. Kalau tidak sakit, hadir, amin. Iya, kecuali kan memang kalau memang sakit tidak bisa hadir, ya kan nggak mungkin dipaksakan hadir. Kecuali kan kalau memang dia beriman. Sekalipun aku terbatas tapi aku percaya kalau saya ke gereja pasti mengalami kesembuhan. Amin. Ya itu kalau punya iman. Tapi kalau memang dia memang sama sekali memang gak bisa, kakinya memang gak bisa digerakkan semua, ya udah ikut online. Ikut online. Nah inilah yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, bahwasanya apa yang kita punya sampai saat ini dan ke depannya itu milik siapa? Milik siapa Bapak Ibu? Ada yang menjawab milik Tuhan, ada yang ragu-ragu, ada yang boleh jawab enggak ya? Jadi kita harus sadari bahwasanya apa yang kita punya saat ini Tuhan percayakan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sekolah, kuliah, masa depan, ataupun berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Itu ada dasarnya dalam firman Tuhan. Mari kita buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Kita baca dengan suara nyaring, ayat ini udah sangat populer ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Amin Bapak Ibu. Mempersembahkan. Mari kita buka Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Kita baca dan kita perhatikan akan ayat demi ayat ini. 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Sekarang Tuhan karuniakan ada yang sedang hamil. Ibu Yuli dan Ibu Wenti. Ada Dokter Gabriel. Secara kedokteran yang selalu pasti mereka konsultasi ke dokter, mengecek kesehatan janin, pertumbuhan bayi dalam kandungan. Tuhan pakai dokter untuk memantau pertumbuhan daripada janin dalam kandungan ibu. Waktu saudara dan saya dalam kandungan, ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan. Alkitab mencatat, yang menenun itu siapa? Tuhan. Yang membantu itu siapa? Tuhan. Semua Tuhan yang buat. Tuhan yang buat. Sehingga pembentukan organ-organ tubuh kita, dari kepala, hidung, mulut, mata, kaki, tangan, jantung, dan semua yang ada di dalam kehidupan kita ini, Tuhan yang berkarya. Amin. Gak ada yang bisa membantahkan hal ini. Tidak ada. Dokter periksa, dokter ahli kandungan, tambahkan vitamin. Iya. Ya kan Tuhan pakai dokter juga kan. Bu, tambahkan vitamin untuk supaya janinnya kuat gitu dan lain sebagainya. Kita melihat mahakarya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya ada sampai saat ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, semua yang ada padaku karena aku, karena aku, karena aku, karena aku. Betul. Kamu sekolah, kamu berupaya, kamu melakukan semua. Ya itu kan memang bagian daripada saudara dan saya. Untuk memaksimalkan potensi di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa saja langsung kasih semuanya. Tapi Tuhan juga mau agar manusia berupaya, manusia bekerja melakukan semua yang terbaik. Menjaga kesehatan. Waktu dia bayi tidak akan mungkin waktu lahir langsung dipaksa, nak jalan ya. Kan gak mungkin. Gak mungkin. Pasti ada waktunya dia akan belajar merangkak, jalan. Itu bagian daripada siapa? Orang tua. Orang tua. Tuhan bisa saja buat waktu dia lahir langsung siap bisa jalan. Bisa saja Tuhan buat. Bisa dan sangat bisa kalau Tuhan lakukan. Tapi Tuhan mau bekerja sama dengan orang tua. Bekerja sama dengan manusia. Agar anak itu, bayi itu, agar saudara dan saya bertumbuh
dengan baik. Amin. Bertumbuh dengan baik. Jadi tidak ada yang mengklaim itu milik saya. Tidak ada. Itu punya Tuhan yang dititipkan kepada saudara dan saya untuk dikelola. Amin. Katakan dikelola. Katakan dikelola. Katakan saya dipercayakan Tuhan untuk mengelola, untuk memaksimalkan, untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus sampaikan dalam Roma 12 ayat 1, agar saudara dan saya mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita ini yang hidup, kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Menyadari akan hal itu, bahwasanya pemazmur katakan itu memang punya Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Minggu yang lalu Ibu Gembala menyampaikan di dalam Roma 11. Saya tidak kasih ke, kita buka Roma 11. Tiba-tiba saya ingat ayat itu. Roma 11 ayat 33, tolong dibuka. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oke, mari kita baca bersama-sama, ada di monitor. 2, 3. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita baca ayat 36, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dari ayat ini udah jelas, saudara dan saya milik Tuhan. Amin. Kalau dia mengatakan saya bukan punya Tuhan, punya siapa? Ya kalau memang dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya kalau mungkin dia ateis lah, tidak beragama, ya pasti dia mengatakan saya bukan punya Tuhan. Saya adalah milik saya sendiri. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti kita mengatakan saya milik Tuhan. Keluarga saya milik Tuhan, istri saya milik Tuhan, suami saya milik Tuhan, anak-anak saya milik Tuhan, usaha saya milik Tuhan, dan masa depan anak-anak saya milik Tuhan. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan masa depan gemilang tersedia bagi anak-anak Tuhan. Semua punya Tuhan. Jadi tidak ada unsur kita untuk membanggakan, menyombongkan diri. Lalu kita mengatakan itu adalah punya saya. Termasuk karir kita. Itu punya Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari dari Roma 12 ayat 1, kalau kita berbicara tentang beberapa
ayat 1 ini adalah ada beberapa kata yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Adalah yang pertama adalah parakaloh. Aku menasehatkan. Jadi aku menasehatkan, mendesak, memohon dengan kasih, bukan perintah keras, tapi ajakan Bapa. Jadi ini adalah mengatakan menasehatkan, mendesak, memohon dengan kasih. Nasihat daripada Tuhan kepada saudara dan saya. Memohon dengan kasih. Jadi bukan dipaksa-paksa, bukan perintah keras, bukan. Tapi itu ajakan daripada Bapa. Kalau berbicara tentang mempersembahkan adalah parastesai. Menyerahkan, menempatkan di atas mezbah. Jadi sini kata yang dipakai adalah korban di bait Allah. Ada lagu yang tiba-tiba saya ingat. Yang ada lagu bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Tiba-tiba saya ingat yang kata mempersembahkan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Perhatikan lirik ini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padang
mempersembahkan, menyerahkan di atas mezbah Tuhan. Dulu kita adalah pendosa, tapi kita sudah ditebus. Dulu kita jauh daripada Tuhan, tapi kita mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau milik kesayangannya binasa. Bapa di surga tidak mau anak-anaknya binasa. Tapi dia ambil kembali dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu dipersembahkan di atas mezbah. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini kehidupanku. Ini seluruh keluargaku. Ini masa depanku Tuhan. Aku serahkan kepadamu. Itulah cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Di situ dikatakan mempersembahkan yang hidup. Zosan. Hidup. Bukan korban yang mati. Korban yang terus bergerak, bernafas. Taat setiap hari. Hidup bukan yang mati. Korban yang terus bergerak, bernafas. Dan taat setiap hari. Kita datang ke tempat sini, kita beribadah, kita melayani bersama-sama terus dalam pujian penyembahan. Itulah bagian hidup kita yang kita persembahkan. Kita bertepuk tangan, kita bersorak, kita menari, dan semua kita berikan kepada Tuhan. Amin. Itu yang hidup, yang bergerak, yang bernafas. Tidak ada yang di sini kalau umpama worship leader, ayo mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Saya yakin dan percaya, langsung kita responi, kita bersorak, kita menari, kita bertepuk tangan. Ya itulah hidup. Dan disitu dikatakan ibadah yang sejati adalah laterian. Ibadah yang sejati, ibadah yang masuk akal. Ibadah bukan hanya di gedung, tapi seluruh hidup saudara dan saya, dimanapun kita berada, itu adalah ibadah. Amin. Waktu kita bekerja, kita sekolah, kita kuliah, itu adalah ibadah. Memang ada saatnya di hari Minggu, anak-anak IYUT hari Sabtu, anak-anak gereja anak datang beribadah. Tapi setiap hari itu adalah ibadah. Jadi inti daripada ayat itu, karena Tuhan sudah bermurah hati, maka respon saudara dan saya adalah menyerahkan seluruh hidup sebagai korban yang hidup kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan kiri kanan, kamu milik Tuhan. Sambil senyum katakan, kamu milik Tuhan. Jangan dipelototin, weh kamu punya Tuhan. Bukan, kamu milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi dari hal ini kita menyadari, oh iya saya punya Tuhan. Punya Tuhan. Hari ini sampai kita bernafas, itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kita bisa nonton sepak bola, Piala Dunia, itu anugerah Tuhan. Ya itu kan hiburan juga kan, hiburan. Walaupun jagoan kita kalah, ya udah nggak apa-apa. Ya relakan gitu, jangan sakit hati. Jangan sakit hati kalau jagoan kita kalah, ya sudah. Nanti ketemu lagi 2030. Iya, nanti Indonesia masuk. Loh kok ketawa? Iya, diimani Indonesia masuk 2030. Iya, wah cuma Aldi yang amin. Iya, itu semua anugerah kita nikmati. Nikmati, itu berkat. Tapi jangan sampai mengabaikan untuk baca Alkitab, berdoa ke gereja. Tapi saya yakin di sini semua setia semuanya.
Sampai saya posting itu, yang saya posting itu, teman-teman di daerah saya dan di Sangir, kan ada ibadah kami di gereja 3 kali. Jadi yang biasanya datang pagi, ya udah datang sore aja. Jadi nggak apa-apa nonton bola dulu, nanti datang ibadah sore gitu. Ya kalau ada yang ibadah 3 kali, kalau cuma sekali gimana? Oh taruhan, taruhan iman. Kita mau utamakan Tuhan atau nonton bola, tapi kayak tadi semua sudah nonton semua. Baik itu yang menjagokan Norwegia, ya bye-bye gitu kan. Ya, saya nggak tahu yang kedua siapa yang menang. Nonton ya. Jangan sampai sementara ibadah nonton. Gak boleh. Iya, nanti ada siaran ulang. Oke, yang penting fokus dulu di sini. Jangan sampai, tadi yang menang siapa ya? Argentina atau Swiss ya? Lagi baca firman Tuhan, cari berita bola dulu. Cari firman Tuhan dulu. Siapapun jagoan saudara dan saya, tetap jagoan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, tetap dia jagoan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang memang yang menarik di bola itu Bapak Ibu, itu memang kalau saudara Bapak Ibu perhatikan, ada kesempatan-kesempatan mereka juga untuk bersaksi, berdoa bersama-sama. Jadi selesai pertandingan lawan yang ini mereka kumpul, mereka berdoa. Itu kan gak pernah diekspos kan, tapi itu ada Bapak Ibu. Mereka berdoa, mereka memuji menyembah Tuhan. Jadi ada olahraga tapi Injil juga tetap disampaikan. Firman Tuhan tetap disampaikan. Nah jadi Bapak Ibu, setelah saya menjelaskan semua dari pengertian-pengertian di atas, maka kita melihat bahwasanya kalau saudara milik Tuhan, maka kita mempersembahkan kehidupan. Tubuh kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kehidupan kita ini, tubuh kita ini, bukankah Paulus mengatakan, bukankah tubuhmu adalah bait roh Allah? Dan dia berdiam di dalam kehidupan kita. Tubuh kita ini bait Allah. Bait Allah, bait Allah. Dia diam dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat di Roma 12 ayat 1a, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, berarti adalah menyerahkan seluruh tubuh kita ini. Seluruh, baik mata, telinga, tangan, kaki, pikiran, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku cuma serahkan mata saya Tuhan. Yang lain enggak. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, ada namanya korban sembelihan. Dibakar. Itu kasih yang terbaik semuanya. Dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau di zaman perjanjian baru ini adalah berbicara tentang korban hidup. Apakah bangun pagi kita masih melihat kuasa Tuhan dan kita bersyukur, Tuhan terima kasih aku bangun hari ini Tuhan. Aku bersyukur Tuhan berikan kesehatan. Kita bangun pagi itu adalah pemberian yang luar biasa. Jadi bangun pagi masih milik Tuhan, kerja masih milik Tuhan, tidur juga milik Tuhan. Berarti 24 jam milik Tuhan. Amin. Semuanya punya Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan di pasal 12 dengan memulai kata karena itu menunjuk di Roma 1-11 tentang kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang tidak terbatas. Itulah yang menjadi dasar kita mempersembahkan diri bukan karena takut, tapi karena sudah dikasihi. Sudah disayang oleh Tuhan. Kita tidak takut memberikan kehidupan kita, masa depan kita kepada Tuhan. Seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Muliakan Allah dengan tubuhmu
Muliakan Allah dengan tubuhmu. Galatia 2:20 juga mengatakan, aku hidup tetapi bukan aku lagi. Amin. Aku hidup tetapi bukan aku lagi. Berarti Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Bukan keakuan kita, tapi Tuhan yang mengendalikan. Jadi waktu mata kita dipergunakan, jadi waktu kita menonton, apa yang Tuhan juga suka apa yang kita tonton. Ya. Yang kita tonton, Tuhan suka melihat. Sekali lagi waktu kita nonton bola, pertanyaannya apakah Tuhan nonton? Dia kan hadir. Dia hadir. Tapi kalau yang ditonton kita tidak memuliakan nama Tuhan, apakah Tuhan suka? Pasti Tuhan tidak suka. Biar apa yang kita tonton, yang kita perhatikan di handphone saudara dan saya ini, Tuhan juga suka. Waktu kita kerjakan, tangan kita mengerjakan apa yang Tuhan juga mau kerjakan. Dia mau terlibat di dalam tangan kita. Dia mau menolong tangan kita supaya setiap pekerjaan kita berhasil. Karena Tuhan juga bekerja di dalam tangan kita untuk yang kita lakukan. Amin. Iya. Tuhan tolong supaya tangan saya ini sehat. Tuhan tolong supaya tangan saya ini diberikan kekuatan untuk mengerjakan. Lah kalau tangannya sudah mulai bergetar-getar gini gimana? Bersyukur. Wah kalau sudah bergetar-getar gini harus ketemu dokter Gabriel. Iya, apalagi udah lemes. Kan kita yang hadir di sini tangannya masih sehat-sehat semua kan? Amin. Tadi masih tepuk-tepuk tangan kan? Amin. Kalau umpama tadi sudah mulai kok rasa-rasan tepuk tangan kok sudah mulai kayak kram-kram ya. Udah, kok sakit ya. Itu hati-hati. Diperiksa. Tapi kalau tangan kita waktu bertepuk tangan, semangat sekali dan luar biasa. Berarti kita sehat semuanya. Amin. Sehat semuanya. Jadi kita bersyukur bahwasanya apa yang kita kerjakan dengan tangan kita akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena tangan yang kita punya tangan Tuhan. Contoh Daud Bapak Ibu, tubuhnya dipakai untuk mengembalakan domba. Dia hadapi Goliat, dia main kecapi untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Dia mengembalakan kambing domba yang tidak begitu banyak, tapi dia setia mengembalakan kambing domba. Waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia libatkan Tuhan. Tuhan bela akan Goliat. Dia main kecapi, dia bela Tuhan. Dia bela akan Daud dalam peperangan melawan Goliat. Ada Goliat-Goliat yang kita hadapi hari-hari ini. Pergumulan masalah yang begitu luar biasa. Itu Goliat. Tapi Tuhan kita lebih besar daripada Goliat-Goliat yang secara kasat mata yang kita hadapi. Karena Tuhan kita, dia Allah El Shaddai. Dia besar sekali dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, Daud main kecapi. Pada saat Saul dia kerasukan, dia main kecapi, dia mainkan musik. Akhirnya Saul mendapatkan ketenangan. Dia mendapatkan ketenangan. Kecapi musik yang dialunkan. Di rumah kita putar lagu rohani. Kalau lagi tidak ini kayaknya lagi tidak enak nih, udah putar lagu. Iya, putar lagu rohani. Ya, saya kena percaya dari instrumen, dari lagu itu akan memberikan kelegaan, ada damai sejahtera. Karena dalam pujian ada kuasa Allah mengalir. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang kedua, kalau saudara saya milik Tuhan, berarti kehidupan saudara saya harus kudus, berkenan. Mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan.
yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kudus dari bahasa aslinya adalah hagios. Dipisahkan, dikhususkan, seperti piring di gereja yang dipakai untuk perjamuan, tidak untuk makan bakso. Iya kan? Kalau di gereja-gereja ya, gereja-gereja tradisi, kalau untuk itu yang perjamuan dulu ya, perjamuan dulu kan berupa kayak seperti apa ya namanya? Piala ya apa? Iya, seperti piala gitu ya. Jadi itu memang itu zaman dulu ya. Mungkin kalau di yang gereja-gereja tradisi pernah mengalami ya. Jadi sudah diberbaris dibentuk salib, nanti perjamuan itu digilir. Nanti ada petugas majelis yang menyeka, pindah. Ya, itu kan belum zaman Covid ya. Jadi pindah perjamuan, keliling. Tapi ada yang nakal juga. Di Manado tuh anggur itu memang benar-benar anggur. Jadi anggur gitu. Kalau dia pemabuk, kesempatan dia minum banyak. Padahal cuma minum sedikit. Pulang dari gereja kok udah merah ya. Ternyata dia minum banyak di perjamuan. Iya, itu berdosa. Sudah berdosa tambah berdosa lagi. Buat di gereja lagi. Nah, akhirnya kan sekarang sudah kemajuan teknologi kan. Ya udah dibuat kecil-kecil, buat kecil-kecil. Tapi sudah buat kecil juga itu. Karena tidak habis. Sudah di belakang. Ya udah, yang habisin majelis dan pendeta. Nah, itu anggur loh Bapak Ibu. Bukan kalau kita kan ya masih ya kita tahu lah kita pakai kadarnya gimana. Tapi ya kalau di sana kalau pernah membaca namanya produk apa mereknya ada itu anggur itu bahaya itu. Kalau mungkin minum segini masih aman. Ya dingin-dingin ya minum dikit lah gitu kan. Tapi kalau sudah minum satu gini sudah hati-hati. Bahaya. Jadi yang kedua milik Tuhan adalah hidup kudus yang berkenan. Hagios dipisahkan, dikhususkan. Tidak boleh dipakai untuk yang lain. Kita persembahkan hanya untuk Tuhan, tubuh kita ini yang hidup kudus berkenan. Kalau berkenan dari bahasa aslinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Standarnya bukan Tuhan, bukan manusia, tapi standarnya adalah Tuhan yang berkenan, Kudus dipisahkan dari dosa, dipakai untuk tujuan memuliakan nama Tuhan. Kalau berkenan adalah motivasinya benar, bukan cari pujian, bukan keterpaksaan. Jadi kalau kita melihat baik kudus dan berkenan adalah dipakai untuk tujuan memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari hal-hal ini kita melihat bahwasanya Tuhan mau agar kehidupan kita yang kudus yang berkenan. Karena ada ayat mengatakan orang yang melihat Tuhan adalah yang menjaga kekudusan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan hadir. Dia ada di tempat ini. Poin yang terakhir. Kalau saudara menyadari saudara saya milik Tuhan, berarti ibadah yang sejati sepanjang minggu. Ibadah, jadi bukan cuma minggu ini. Sepanjang minggu yang kita lewati, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, adalah ibadah yang sejati. Ibadah dalam pekerjaan, dalam sekolah anak-anak mulai hari Senin mulai sekolah, itu ibadah. Jadi bukan hari ini saja, ini adalah perayaan yang kita hadir di tempat ini. Roma 12 ayat 1c, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati sepanjang minggu yang kita lewati adalah kita memberi, Tuhan ini punyamu, aku beri kepadamu. Amin.
sehingga kita dipelihara, diberikan kesehatan. Jadi kalau kita mengacu yang saya katakan Letterian, ibadah yang masuk akal. Ibadah bukan karena dipancing emosi, enggak. Tapi saya kira yang percaya waktu kita menyembah, kita merasakan zaman hadirat Tuhan. Kok rasanya enggak mau henti-henti, Tuhan terima kasih, bersyukur. Dan saya kira yang percaya setiap pemimpin worship leader mereka sudah mempersiapkan sehingga masuk dalam pujian penyembahan. Mereka minta tuntunan kuasa Tuhan dan kita juga menikmati pujian penyembahan, terus menyembah, memuliakan nama Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh? Dalam Roma 12 ayat 1, mempersembahkan seluruh tubuh. Kalau kita memperhatikan Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia. Berarti ibadah yang sejati sama dengan dari mimbar sampai ke pasar. Dimanapun kita berada. Dari doa sampai kita masak. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah sejati ketika Bapak Ibu memutuskan untuk tidak korupsi. Tidak suka gosip. Setia dengan pasangan, itu adalah mezbah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu mezbah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah mezbah dapur kita adalah bagaimana terus kita terus berdoa dan berdoa. Kalau mezbah mungkin kalau kita kerja di kantor, kerja jujur. Walaupun bos tidak ada, tapi jujur itu ibadah. Kalau mezbah model di medsos apa? Postingan yang membangun. Amin. Postingan kita yang membangun itu adalah ibadah. Jadi tidak sembarangan posting. Tapi postingan kita adalah memberkati orang lain. Wah, luar biasa ya. Saya suka lihat postingannya. Saya senang dengan postingannya. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kesimpulannya Bapak Ibu, ada 3 P. Persembahkan tubuh, waktu, talenta saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi mempersembahkan tubuh, waktu, talenta kita milik Tuhan. P yang kedua, pisahkan. Hidup yang kudus tidak sama dengan dunia. Sekalipun kita masih ada di dalam dunia. Justru kita harus jadi berkat di mana kita berada. Amin. Tapi kita menyadari kita ini sudah dipisahkan, sudah dikhususkan. Jangan sampai umpama ketemu yang orang ini dia mengeluarkan kata-kata binatang mini, kita ikut juga. Gak boleh. Gak boleh. Kita harus tahu diri, menahan diri. Mungkin sekalipun mungkin jagoan kita sudah kalah, gak jadi gak jadi itu. Iya. Pisahkan, menyadari. Dan yang ketiga, perkenanan. Perkenanan. Lakukan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Waktu kita mengerjakan ini, kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya yang percaya, kita menyadari apa yang saya kerjakan adalah Tuhan juga bekerja. Apa yang ada pada saat ini, pencapaian kita sampai hari ini, itu juga karena Tuhan. Tuhan yang berkarya dalam pencapaian-pencapaian kita. Tuhan yang menolong, diberikan kesehatan, diberikan berkat, semuanya. Itu karena Tuhan. Kalau dia tidak merasa milik Tuhan, jangan komplain kalau suatu saat mengalami masalah. Sekalipun kita ada masalah, ada pergumulan,
Karena kita milik Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Sekalipun belum ada jawaban, tetap aku bersyukur. Karena aku percaya Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Pencapaian adik-adik di tempat ini bisa sekolah, bisa kuliah, bisa selesai. Itu karena Tuhan. Adik-adik semua sudah berupaya semaksimal mungkin. Sudah lakukan yang terbaik. Tapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu karena perkenanan Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Amin. Mari kita berdiri.